Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, ikhwan fiddin wa akhwat fillah. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan ngaji tazkiyatun nafs atau ngaji fikih suluk atau ngaji tasawuf ya, dengan membaca dari kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub, yang artinya adalah penyuci hati dari tetesan dosa, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasannya sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa penyakit-penyakit hati. Ya, ada beberapa penyakit hati yang sudah kita bahas. Yang pertama kali dulu kita sudah bahas tentang penyakit bakhil. Ya. Penyakit bakhil, kemudian kita juga sudah bahas penyakit al-batar. Penyakit kesombongan. Kemudian kita juga membahas penyakit al-bughdu. Ya, al-bughdu yaitu penyakit kebencian ya, yang ada di dalam hati. Kemudian kita juga sudah membahas penyakit al-baghyu. Al-baghyu yaitu kezaliman. Ya, kezaliman yang dilakukan oleh hati. Maka sekarang kita membahas penyakit hati yang selanjutnya. Yang ini dimulai dari Nadham nomor 43. Ya. Nadham nomor 43. Baik. Di mana Musannif rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan pada Nadham nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Beliau mengatakan mudamu hal qarqafu hubbul manzilah fadhkur idza aradta an tukhallilah kam min amirin nala minha amalah thumma stawa sajidu wal masjudu lah wa annahu mailun 'anil maula ila ibadihil muftaqirinal bukhala wa anna fi ra'yil qulubi ta'aba in turdi ba'dan farra ba'dun ghadaba walakinil haramu minhu ma ru'i bi khad'in aw riya'in aw tasannu'i wa mubtaghi ridahumu la yantadhir ridal musawwiril azizil muqtadir. Ya, insyaallah beliau di sini membahas tentang masalah hubbul manzilah. Maka ini adalah penyakit selanjutnya dari penyakit hati yang hendaknya kita berusaha untuk menjauhi. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit hubbul manzilah. Apa hubbul manzilah? Hubbul manzilah itu adalah kita bahasakan gila kedudukan. Dia gila apa? Kedudukan. Gila kemuliaan. Ya. Kalau kita terjemahkan satu persatu, hub itu aslinya adalah cinta. Manzilah kedudukan. Ya, manzilah kedudukan. Tapi di sini kita bahasakan dengan bahasa yang mungkin lebih mengena, yaitu apa? Gila kedudukan. Maka ini penyakit hati yang perlu kita waspadai juga. Ya. Maka di sini ada poin-poin yang beliau bahas ketika membahas penyakit ini.
Di mana di Nadham nomor 43. Kita artikan dulu. Mudamuhal qarqafu hubbul manzilah fadhkur idza aradta an tukhallilah. Baik. Beliau menyampaikan mudamuha. Ya. Ha di sini baliknya adalah kepada jiwa manusia atau hati. Dan mudam ini adalah nama lain daripada khomer. Tahu khomer ya? Miras. Ya, khomer. Al-Qarqaf, Al-Qarqafu itu juga sama, nama lain daripada khomer. Ya, nama lain daripada khomer. Mudamuhal qarqafu. Jadi khomernya jiwa, khomernya hati. Itu apa? Hubbul manzilah, gila kedudukan. Baik, pertanyaannya, kenapa beliau bahasakan gila kedudukan seperti khomer? Pertanyaannya, kenapa beliau bahasakan gila kedudukan itu sebagai khomernya hati? Karena dua hal. Yang pertama, atau mungkin kita bisa bahasakan karena tiga hal. Yang pertama, khomer itu identik dengan kelezatan. Khomer itu identik dengan kelezatan. Maka seperti itu juga orang yang gila jabatan, gila kedudukan, gila kehormatan. Kenapa kok orang sampai gila kehormatan, gila kedudukan? Karena itu nikmat. Karena itu nikmat. Iya. Wong diajeni wong liya, itu kan merasa iya. Jadi merasa kayak saya punya kedudukan itu kayak nikmat. Meskipun enggak secara tidak nikmat secara indrawi dalam artian mungkin enggak ono rasane kan, tapi di dalam hati itu ada kenikmatan tersendiri. Maka beliau bahasakan itu khomer. Maka kenapa beliau sebut cinta kedudukan itu khomer? Karena yang pertama, khomer itu identik dengan kelezatan. Demikian juga orang cinta kedudukan dan kehormatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khomer itu sifatnya memabukkan. Demikian juga orang yang gila jabatan. Orang yang gila jabatan akan mabuk sampai akalnya tidak berfungsi hingga menghalalkan semua cara. Hingga menghalalkan semua cara. Kalau sudah gila gila kedudukan, kepingin oleh jabatan. Ya. Dengan segala cara dia halalkan. Orang akan mabuk. Ya, orang akan mabuk. Dan kita tahu itu misalkan dalam kontestasi politik misalkan. Nah, sudah nggak ada yang benar-benar mencari ridho Allah. Semuanya cari ridho manusia dengan segala cara. Ya, dengan segala cara. Sing nggak tahu nama masjid moro-moro sobo masjid. Lapo kate nyalek. Sing nggak tahu melok ngaji moro-moro teko ngaji. Kenapa? Gara-gara nyalek. Yang nggak pernah ngasih sedekah moro-moro sedekah wong sak desa di sedekah iki kabeh. Basane sedekah tapi aslinya sogokan. Kenapa? Karena diketahui dari indikasi yang lain, orangnya mau nyalon. Maka memabukkan. Wong ini wis kadung cinta jabatan, suka kedudukan, suka kehormatan, maka dia akan mencari segala macam cara, bahkan yang dalam tanda kutip tidak masuk akal sekalipun. Secara logika ya, nek wong sing misalkan taruhlah ganti agama, kan nggak percaya sama dukun-dukunan kan. Apalagi orang yang sifat akademisi, wong terdidik gitu kan. Harusnya kan nggak percaya hal-hal semacam itu, klinik-klinik semacam itu. Ya. Tapi bahkan orang-orang petinggi-petinggi di sebuah institusi atau mungkin negara bahkan kadang punya khodamnya masing-masing.
Kenapa? Kenapa? Semua cara dihalalkan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nih. Maka saya ulangi, beliau sifati cinta kedudukan itu dengan khomer. Yang pertama karena khomer itu lezat. Ya, seperti orang cinta kedudukan juga lezat. Yang kedua karena khomer itu memabukkan. Sebagaimana orang yang sudah kadung cinta kedudukan akan mabuk sehingga menghalalkan segala cara. Yang ketiga, khomer itu membuat candu. Khomer itu apa? Membuat candu. Ya, nek wis kadung ngombe pisan, kemudian dia merasakan nikmatnya, ingin minum lagi. Ingin minum lagi. Maka demikian juga kehormatan, kedudukan. Ketika orang sudah menikmati rasanya, ya, wis kadung tahu lungguh kursi DPR misalkan. Koyoke moh nek mudun. Kudu nyalon maneh. Ya. Sudah merasakan nikmatnya kedudukan di posisi itu, maka menjadi candu. Dia nggak mau. Kalau misalkan apa? Diganti atau turun dari jabatannya atau turun dari kedudukannya. Kalau bisa naik yang lebih tinggi, nah gitu. Maka di sini beliau bahasakan muda muhal korkofu hubbul manzilah. Khomernya jiwa itu adalah cinta kedudukan. Ya. Maka ini bahasan yang pertama bahwasanya beliau istilahkan cinta kedudukan itu seperti khomernya jiwa. Ya, dari tiga sisi persamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hal ini. Ojo sampai kita sebagai seorang Muslim itu apa? Gila kedudukan. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang Muslim gila kedudukan, gila jabatan, ya, gila kehormatan. Ya. Seperti ya yang kita sebutkan salah satu hadis ya. Ini ada hadis riwayat Bukhari. Nomor 7148. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu menyampaikan apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Beliau menyampaikan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kelak kalian itu akan bersemangat untuk dapat kekuasaan, untuk dapat kehormatan. Kelak kalian akan semangat untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan. Kemudian kata Nabi, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan kedudukan kehormatan kalian itu kelak juga akan menjadi penyesalan kalian pada hari kiamat. Ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innakum satahrisuna 'alal imarah wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Maka kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Ya, kita harus berhati-hati jangan sampai membiarkan di dalam hati kita ada kecintaan untuk mendapatkan kedudukan tertentu, mendapatkan posisi tertentu dengan upaya-upaya kita. Dengan upaya-upaya kita. Maka biarkan takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk kita. Kita cukup melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita lakukan. Ya. Dalam artian ya hal wajar yang biasa kita lakukan ya nggak masalah kita lakukan. Tapi nanti sampai kita berusaha, sampai mencari cara-cara supaya kita dapat posisi tertentu, kita sebagai seorang muslim jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya kedudukan tertentu atau jabatan tertentu, dimanapun itu, bisa jadi itu musibah. Bisa jadi itu musibah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan jabatan, kedudukan tertentu, berarti kita menambahi tanggung jawab diri kita. Kita ini terhadap diri kita sendiri saja belum tentu bertanggung jawab. Terhadap diri kita sendiri belum tentu tanggung jawab.
Apa maneh ditambahi tanggung jawab liyane, ditambahi tanggung jawab yang lain. Terhadap diri kita saja kadang kita tidak bertanggung jawab. Ya, berapa banyak kemaksiatan yang mungkin kita lakukan menggunakan fasilitas yang diberikan Allah. Kan berarti nggak tanggung jawab. Ya. Kemudian diberikan beban ketika kita mendapatkan kedudukan atau jabatan, nambahi tanggung diberikan amanah. Jadi orang lain apa? Nunjuk kita. Bukan berarti kita nolak gitu ya. Kalau kita memang punya hak di situ dalam artian memang kita pantas layak di situ. Kemudian kita tolak enggak. Yang dicela adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi kalau misalkan ditunjuk karena memang dilihat, dipandang bahwasanya orang ini layak untuk mendapatkan kedudukan itu, maka kalau kita memang melihat sanggup, kita terima. Karena itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Kalau nggak gitu ya, akhirnya nggak ada yang megang jabatan itu ya, akhirnya maslahat masyarakat tidak berjalan. Ya, misalkan dilihat ya dalam satu kampung, dalam satu area lah, ya, ada pemilihan ketua RT misalkan. Kabeh podo gelem. Lah terus marno gak ono RT ini. Lah dadi kocar-kacir teman. Ya, jadi kocar-kacir. Ya, jadi yang tercela adalah orang yang berupaya, berusaha untuk mendapatkan kedudukan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, beliau menyampaikan, kami tidak akan memberikan kedudukan ini kepada orang yang minta. Kalau ada orang yang minta kedudukan, itu kata Nabi, tambah kata kei. Kenapa? Karena di situ ada sisi dia ingin mendapatkan kedudukan itu karena hawa nafsunya. Keinginan diri sendiri. Bukan untuk maslahat masyarakat. Ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah itu. Baik. Kemudian di antara hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana cinta kedudukan ini bukan cuma merusak diri sendiri, tapi bahkan bisa merusak orang lain. Dalam satu hadis yang lain ini, riwayat Imam Tirmidzi, nomor 2376. Nabi menyampaikan apa? Madhibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Beliau menyampaikan, 2 ekor serigala yang lapar dilepaskan di gerombolan kambing, ya, itu lebih ringan, ya, daripada ada seseorang yang dia itu semangat utamanya adalah untuk ngumpulin harta, untuk mencari harta dan mendapatkan kehormatan. Ya. Maka ini apa? Lebih merusak. Jadi bandingannya gini. Ada 2 ekor serigala dilepaskan, taruhlah di kandang kambing misalkan. 2 ekor serigala yang sedang lapar, tambahannya sedang lapar. Ini kan pasti ngerusak kambing-kambing tadi. Satunya ada seseorang, ya, seseorang, dia pikirannya dalam hidup cuma 2. Sing penting oleh donya sing akeh, yang penting dapat kekayaan, yang kedua yang penting dapat kehormatan. Dan dia masuk ke dalam ranah agama. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia ini terhadap agama lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala di kandang kambing. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, makanya yang disampaikan oleh Nabi SAW termasuk diantara yang perlu dihati-hati, diwaspadai adalah ulama su, ulama buruk.
Apa ulama buruk itu? Yang dia itu berfatwa tidak berdasarkan ilmu, tapi berfatwa berdasarkan permintaan daripada pemimpin. Maka ini harus hati-hati. Berfatwa tidak berlandaskan ilmu, tapi hanya apa? Berlandaskan permintaan dari pemimpin. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, fa'ala kulli hal. Maka ini diantara riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya cinta kedudukan ini sangat-sangat berbahaya. Baik, kemudian beliau menyampaikan fadhkur, maka ingatlah, ya, atau ya maka ingatlah, idza aratta an tukhallilah, jika kamu ingin merubahnya menjadi cuka. Tukhallil, khallala yukhallil, itu merubah menjadi cuka. Maksudnya gimana sih? Tadi kan kita yang sudah dibahasakan al-musannif, cinta kedudukan ini ibarat apa? Khomer, miras, ya, khomer. Nah, orang zaman dulu itu kalau bikin cuka, bahan dasarnya cuka itu khomer. Zaman dulu, zaman biyen ya. Bahan dasarnya cuka itu khomer. Berbeda dengan cuka sekarang. Kalau cuka sekarang produksi pabrik, ya dengan cara-cara yang lain yang sudah beda. Tapi kalau zaman dulu, termasuk masih di zamannya musannif ini, itu orang kalau bikin cuka, bikin khomer dulu. Ya, cuka anggur, atau cuka kurma, atau macam-macamnya lah, pokoknya cuka. Jadi bikin khomer. Nah, khomer itu kan haram, jelas haram. Tapi kalau cuka halal. Cuka ya, cuka halal. Nah, maka beliau bahasakan di sini fadhkur idza aradta an tukhallilah, maka ingatlah jika kamu ingin menjadikannya cuka. Maksudnya apa? Maka ingatlah kalau kamu ingin mengobati penyakit ini. Karena ini penyakit hati. Jadi apakah ini enggak bisa diobati? Enggak, masih bisa. Khomer ini, cinta kedudukan yang diibaratkan khomer ini masih bisa diselamatkan. Didadekno apa? Cuka. Iya. Maka di sini beliau menyebutkan obatnya. Beliau menyebutkan apa? Obatnya. Apa obatnya? Iya. Obatnya ada dua. Iya. Yang pertama adalah mengingat bahwasanya orang yang punya kedudukan tinggi dan yang tidak punya kedudukan nanti sama-sama mati dan kedudukannya sama di hari kiamat. Ingat itu. Ya. Bahwasanya orang yang punya kedudukan tinggi di dunia dan orang yang tidak punya kedudukan di dunia nanti kalau mati, dan itu pasti, kemudian dibangkitkan lagi pada hari kiamat, tidak ada bedanya. Kedudukannya sama. Bahkan kalaupun dulu di dunia dia sempat disembah oleh penduduknya. Ya, kalau raja-raja zaman dulu itu kan kadang menggelari dirinya sebagai titisan dewa, kan ngono ya. Ya, titisan dewa. Fir'aun ya, mengklaim dirinya titisan dewa. Bahkan raja-raja Jawa yang Hindu-Buddha juga ada yang mengklaim seperti itu. Ya. Maka bahkan kalaupun dulu di dunia masyarakatnya itu sujud ke dia, ketika nanti mati hidup lagi nggak ada beda, nggak ada beda. Ya. Ini obat yang pertama. Dan beliau sebutkan ini pada bait nomor 44. Beliau mengatakan dengan mengingat yang pertama apa? Kam min amirin nala minha amalah tsummastawas sajidu wal masjudulah. Beliau mengatakan kam berapa banyak? Kam berapa banyak? Min amirin, dari pemimpin. Ya, dari apa? Dari pemimpin.
Nala, dia mendapatkan, ya, dia mendapatkan minha dari kedudukan itu, amalah apa yang dia inginkan. Makanya berapa banyak dari pemimpin yang mendapatkan kedudukan dan posisi sesuai yang dia inginkan, tsummastawa, kemudian sama saja. Maksudnya sama saja ini nanti pada hari kiamat, kemudian sama saja. Siapa yang sama? As-sajidu, antara yang sujud wal masjudu lahu, dan orang yang disujudi kepadanya. Maksudnya apa? Dibahasakan kalaupun kamu dulu di dunia mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai pengikutmu, ya, atau mungkin orang-orang yang berada di bawahmu itu kalau datang kepadamu sujud sih, ya, sujud sih, ya, baru apa? Baru lapor misalkan. Sampai seperti itu, nikmati podoai. Tidak ada yang berbeda di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang berbeda. Dan ini termasuk keistimewaan Islam. Ya, makanya katanya apa namanya? Seorang sahabat itu apa namanya? Yang datang ke Persia itu ketika dia berjihad, kemudian dibuatkan pintu yang kecil, harapannya ketika masuk supaya ngerunduk, tapi melebu ngadep buri, pokoknya saya melebu. Ya. Maka beliau menyampaikan bahwasanya kami diperintahkan untuk mengajak manusia, ya, umirna bi an nukhrija an-nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami diperintahkan untuk ngajak orang-orang dari menyembah sesama manusia kepada nyembah Allah saja. Ya. Maka di sini ini obat yang pertama, kita harus ingat-ingat bahwasanya pada hari kiamat nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Mau yang dipandang punya kedudukan tinggi, ya, kiai, ustadz, gus, habib, ustadzah, bunyai, apa maneh, syarifah, tuan guru, syekh, syekhoh, atau raja, atau panglima, atau apa, jenderal, dan seterusnya. Dengan rakyat jelata, orang awam, dan seterusnya. Mati podo ae. Kalau dia muslim, kafannya sama, kuburannya ya podo, didelei ya podo, tempatnya sama. Dibangkitkan bentuknya juga sama. Semuanya sama-sama nyeker, semuanya sama-sama nggak pakai baju, semuanya berada di tempat yang sama. Kalau ada yang luwih dukur, bukan berarti nih jenderal kok pas dino kiamat moro-moro oleh tempat yang agak tinggi, ya enggak, kata siapa, sama. Maka ini obat yang pertama, selalu ingat apa? Kematian. Dan mengingat kematian ini obat dari berbagai macam penyakit. Namanya penyakit hati. Mengingat kematian adalah obat dari berbagai macam penyakit hati. Nanti kita akan banyak dapati bahwasanya banyak dari penyakit-penyakit hati ini. Obatnya apa? Eling mati. Eling mati obatnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Fadhahal mautud dunya falam yatruk lidhi lubin faraha. Beliau mengatakan, kematian itu benar-benar menyingkap hakikat dunia. Kematian itu benar-benar menyingkap hakikat dunia. Maka kematian tidak membiarkan orang yang berakal untuk berbahagia. Dengan dunia maksudnya. Dengan dunia. Tidak akan membiarkan itu. Makanya kematian itu menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Kalau obat fisik itu obatnya ada di habatus sauda. Ya, bakul-bakul herbal ini nyantum no. Habatus sauda dawaun min kulli da. Kan ini ya. Jinten hitam obat dari segala macam penyakit. Ya, itu penyakit fisik. Kalau penyakit hati, al-maut. Kematian itu obat dari berbagai macam penyakit hati. Jadi ini obat yang pertama ya, yaitu selalu ingat bahwasanya ketika kita mati tidak ada perbedaan kedudukan di sisi Allah. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Apa statusnya? Sama-sama hamba Allah, makhluknya Gusti Allah. Yang kedua, kita selalu ingat. Yang kedua, kita juga selalu ingat bahwasanya untuk mendapatkan kedudukan tertentu dari kedudukan dunia, kita harus bersusah payah.
kita harus apa? Bersusah payah. Ya. Orang yang pengen dapat kedudukan. Jangan dikira orang yang sudah duduk di kursi DPR misalkan sekarang. Atau sudah menjabat menjadi presiden misalkan. Atau mungkin dalam status yang lebih rendah. Misalkan kepala desa. Ya. Pokoknya yang ada sifatnya orang ingin mendapatkan kedudukan itu. Ya. Ya. Beda nih RT kan jarang ono sinyal aku tadi RT jarang, tapi ini mulai kok lurah itu biasa nih. Lurah mendukur, itu sudah mulai mengajukan diri biasanya. Aku ae gitu. Soalnya dia rada gede. Maka kita selalu ingat, orang kalau mau dapat kedudukan dunia, itu dia akan bersusah payah. Kalau kita ingat itu, ya, kalau kita ingat itu, maka kita akhirnya akan malas membuat diri kita sendiri lelah. Padahal juga hasilnya belum tentu. Makanya di sini beliau menyebutkan bait yang berikutnya 45 beliau mengatakan wa annahu mailun 'anil maula ila ibadihil muftaqirinal bukhala. Ya. Wa anna fi ra'yil qulubi ta'aba in turdi ba'dun farra ba'dun ghadabah. Beliau mengatakan wa annahu dan bahwasanya ya bahwasanya dirinya itu atau orang yang ingin mendapatkan kedudukan ya mailun sedang berpaling atau sedang bergeser atau condong dari Allah anil maula di sini Allah dari Allah ila menuju ibadih kepada hambanya Allah. Ya. Wong nek kepengin nyalek kan gak mungkin mek ngandalno donga. Tak tahajud rek donga tengah wengi misalkan cek dadi. Ya mbomboan ini. Orang ingin kedudukan, makanya di sini belum orang ingin kedudukan itu, dia pasti punya usaha dan usahanya itu pasti dia ingin orang-orang milih dia. Ingin orang-orang ngangkat dia. Berarti caranya gimana? Caranya gimana supaya orang-orang ridho pada dia. Kan itu. Ya apa caranya wong cek seneng aku apa? Makanya di sini beliau mengatakan wa annahu mailun 'anil maula ila ibadihi. Dan bahwasanya orang itu akan condong dari Allah menuju makhluknya Allah. Dan makhluknya Allah punya sifat apa? Muftakirin. Makhluknya Allah itu punya sifat apa? Muftakir. Muftakir itu orang-orang yang sama-sama butuh. Podo-podo butuh. Jadi kalau kita bersandarkan diri kepada makhluk, ya, bersandarkan diri kepada makhluk, ya, maka ini bersandar kepada makhluk yang sama-sama butuh kepada yang lain. Dan yang kedua, makhluk manusia ini punya sifat yang kedua. Ya, muftakirin jelas Allah menyampaikan antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Yang kedua, al-bukhala, bakhil. Menungsa itu punya sifat bawaan apa? Medit. Apalagi dalam urusan dunia. Dalam surat Al-Adiyat itu. Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Kemudian innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kok bukan itu ya? Ya, li hubbil khairi la syadid ya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan bahwasanya manusia itu kecintaannya terhadap dunia, khair itu dunia, la syadid benar-benar kuat. Ya. Dalam artian manusia punya sifat bawaan, apa itu? Bakhil untuk masalah dunia. Ya. Kemudian, nah tadi kan kita sudah singgung, kalau orang itu ingin kedudukan tertentu berarti dia harus harus mendapatkan simpati daripada manusia. Maka kata beliau, wa anna fi ra'yil qulubi ta'aba. Wa anna dan bahwasanya fi ra'yil qulub, untuk menjaga hati-hatinya manusia, ta'aba, ada kelelahan, pegel. Ngarai apa? Berusaha mengupayakan gimana semua orang bisa cinta kepada dirinya, itu suatu hal yang sangat-sangat melelahkan. Ya.
Ya apa carane nggarai wong sak balong iki seneng aku? Mustahil. Mustahil. Sak api-apike wong pasti ada yang tidak suka. Ya. Makanya kita ingat-ingat ini. Wa anna fira'il qulubi ta'aba. Menjaga hatinya manusia supaya senang kita terus, itu capek, pegel. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin digapai. Ridhonya manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin digapai. Makanya Imam Syafi'i memberikan nasihat setelahnya. Apa? Fa'alaika bima yuslihuka. Makanya kamu cukup kerjakan apa yang baik bagimu. Walzimhu. Dan lanjutkan itu. Ya, lanjutkan itu. Ya. Jadi nggak perlu apa? Mendapatkan ridho manusia. Karena ridho manusia pasti ada musuh, pasti ada orang yang senang. Sebaik-baik kita. Makanya di sini mengatakan wa anna fira'il qulubi ta'aba. Ya, kemudian beliau jelaskan kok bisa bikin capek. Intur di ba'don, jika engkau membuat ridho ba'don sebagian orang, farro akan berlari ba'dun sebagian orang lain ghadaba dalam kondisi marah. Dalam kondisi apa? Marah. Ya. Ya. Contoh real, contoh nyata misalkan. Dum-duman. Contoh real ini. Contoh nyata, dum-duman. Ya, ketika ingin memberikan sesuatu kepada orang lain karena kita pandang orang itu butuh. Ya, kita pandang memang orang itu layak untuk mendapatkan. Ya, dan kita ingin mendapatkan ridhonya dia. Kita berikan. Wong liya iri, lho iku dikeki aku gak dikeki tanggane. Ini dibahasakan intur di ba'dun farra ba'dun ghadaba. Kalau kamu mendapatkan ridho satu orang, orang kedua akan marah. Kalau kamu ingin mendapatkan ridho orang kedua, orang pertama akan marah. Wis ngono menungso. Kan entek. Wis ngono menungso kan entek. Makanya capek. Ingin mendapatkan ridho manusia, enggak akan bisa. Ya, enggak akan bisa. Ya. Baik, makanya di sini kita berikan bahasan yang lain, yaitu apa? Tentang mencari ridhonya manusia. Mencari ridhonya manusia. Dengan cara-cara yang sudah kita, atau cara-cara yang akan ditempuh. Maka kita bahasakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak diharamkan. Ya. Upaya untuk mendapatkan ridho manusia. Ada yang tidak diharamkan. Ya, upayanya ini. Mana yang tidak diharamkan selama tidak menyalahi aturan syariat. Ya, selama tidak menyalahi aturan syariat. Ya. Baik. Yang kedua diharamkan. Ya, diharamkan. Mencari ridho manusia dengan cara yang diharamkan. Maka ini hukumnya haram. Ya. Contoh yang diharamkan apa? Misalkan mencari ridho manusia dengan menipu. Ya, dengan apa? Menipu, dengan berpura-pura. Ya, tadi contohnya misalkan enggak tahu sembayang moro-moro sembayang. Oh, meni moro-moro muncul balihone. Oh, iki lak wong iki sing sembayang enggak tahu sembayang. Nah, ini makanya beliau setelah itu di bait berikutnya 47 beliau mengatakan walakinil haramu minhu mar'i. Akan tetapi yang haram minhu dari ya hubbul manzilah tadi yang haram mar'i sesuatu yang diupayakan bi khad'in dengan menipu, khad' menipu. Ya. Dengan apa? Menipu. Ya. Misalkan apa? Ya. Misalkan bahwasanya saya besok akan bagi-bagi sembako dan seterusnya.
Ya, dinteni meneh gak ono kabare. Kemudian ditagih, oh iya, besok. Besok. Kemudian kalau saya terpilih, saya akan dipilih temennya gak metu. Maka ini berdosa, haram hukumnya. Maka kalau untuk mencari ridho manusia ditempuh dengan cara haram, misalkan apa? Khada'in, tipuan, haram. Aurian atau ria tadi, mengamalkan amal soleh tujuannya untuk dunia. Gak tahu sembahyang, murmur sembahyang. Ya, ternyata besok sudah keluar, ya, jangan lupa coblos nomor sekian misalkan. Ternyata foto orangnya dipampang. Nggak pernah ikut ngaji tiba-tiba ngaji. Ya. Nggak pernah bayar zakat di sini tiba-tiba bayar zakat di sini. Ini riya, haram. Au tasannu'in, atau apa ya? Tasannu' itu melakukan perbuatan yang mengada-ada. Ya. Berpura-pura, ya. Tasannu' itu berpura-pura. Ya. Maka ini juga apa namanya, juga hendaknya perlu ya, kita berhati-hati. Tapi kalau misalkan mencari kedudukan itu dengan cara yang dibenarkan dan dia memang punya hak, ya, jadi kalau misalkan ditanya apakah berarti dilarang Ustadz mengajukan diri untuk mendapat jabatan, diperbolehkan dengan syarat, diperbolehkan dengan syarat, ya. Jadi bolehkah mengajukan diri untuk mendapatkan jabatan? Diperbolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, dia memang layak di posisi itu karena dia punya keahlian. Syarat pertama. Maka kalau dia nggak punya keahlian, kemudian minta jabatan yang dia nggak punya keahlian di situ, nggak boleh. Yang kedua, dia memandang kalau bukan dia yang maju, orang yang lebih buruk akan menduduki jabatan itu. Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mengajukan dirinya, ya, dengan cara-cara yang tidak menyelisih syariat. Ini 3 syaratnya. Diambil dari mana? Diambil dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menyampaikan kepada Azizul Misr, penguasa Mesir ketika itu, tolong jadikan saya bagian bendahara negara. Ya, sing ngurusi duit, ngurusi gudang penyimpanan harta. Karena beliau memandang ketika itu sangat perlu. Ya. Beliau memang orang yang amanah dan seterusnya. Dan kalau tidak akan dipegang orang yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, maka diperbolehkan. Dengan syarat tadi, tiga syarat yang sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian beliau menutup, ya, nasihat yang terakhir, beliau mengatakan, wa mubtaghi ridahumu la yantadhir ridal musawwiril azizil muqtadir. Beliau mengatakan, wa mubtaghi ridahum, dan orang yang sudah mubtaghi itu mencari, dan orang yang sudah mencari ridahum, ridhonya manusia, la yantadhir, dia tidak akan menunggu ridhal musawwiril azizil muqtadir. Al musawwiril azizil muqtadir itu adalah Allah. Al-Musawwiru itu sifatnya, namanya Allah. Al-Aziz juga namanya Allah. Al-Muqtadir namanya Allah. Jadi Allah. Al-Musawwir yang maha mencipta, membentuk. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Muqtadir yang maha kuasa. Intinya apa? Beliau menutup dengan nasihat. Kita perlu ingat, kalau orang sudah fokusnya ingin dapat ridhonya manusia, dia akan lupa dengan ridhonya Allah. Kalau orang sudah fokus untuk mendapatkan ridho manusia, dia akan lupa dengan ridhonya Allah. Maka kita harus berhati-hati. Dalam kehidupan ini, apapun aktivitas kita, tidak ada yang paling membuat kita berpikir, merenung, dan khawatir melebihi ridhonya Allah. Apapun itu. Mau ibadah atau non ibadah. Selama di situ ada ridhonya Allah, beres. Gagal, berhasil, ya, dan lain sebagainya, itu sudah urusan belakang. Yang penting apa? Ridhonya Allah. Ya.
dalam belajar, dalam bekerja, dalam ibadah, apapun itu. Yang penting ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho, Allah tidak murka, maka semuanya insya Allah baik-baik saja. Ya, itu adalah inti daripada kehidupan kita di dunia. Tape ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini tentang penyakit apa? Hubul manzilah, ya, cinta atau gila kedudukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.